Oke, kami dari kelompok Cleopatra ingin mempresentasikan tentang sintesis protein. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rebecca Tania Sirait. Nama saya Romaida Natalis Turus dan satu lagi teman kami Jerni Octavia Tambunan. Oke, berikut adalah videonya. Oke, di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu sintesis protein. Oke, definisi sintesis protein yaitu kata protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti pertama atau paling utama. Sedangkan kata sintesis berasal dari bahasa Yunani sumtesis dari suniterai yang berarti menjadikan. Jadi sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. RNA merupakan materi genetik di mana basa nitrogennya terdiri dari adenin atau A, guanin atau G, tinin atau T, urasil atau U. Sedangkan DNA adalah kumpulan materi genetik dengan satuan molekul yang akan menyusun asam amino. Sementara molekul RNA merupakan hasil transkripsi dari molekul DNA dalam menjadi asam amino untuk protein. Oke, kita lanjut kepada apa saja tahap yang ada di sintesis protein. Tahap dalam sintesis protein terdiri menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Secara umum, sintesis protein berawal dari DNA, lalu pembentukan RNA, kemudian penyusunan protein. Jadi tahapannya DNA, RNA, kemudian protein. Proses perubahan molekul ini juga disebut dengan central dogma. Pertama tahapannya yaitu transkripsi. Proses sintesis protein di tahap awal ini merupakan proses di mana terjadi penyalinan sebagian molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus, sementara proses pembentukan protein yaitu di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Dikarenakan DNA tidak mampu bergerak sendiri ke ribosom, maka DNA butuh penggerak yaitu RNA polimerase atau mRNA. Untuk mendatangi DNA, menyalin kode genetik atau membuat cetakan, lalu memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Maka dalam hal ini, mRNA disebut sebagai pembawa pesan. Dalam proses transkripsi juga menjadi 3 tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan yang ketiga terminasi. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan, 3 tahapannya itu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi. Tahap inisiasi merupakan RNA polimerase memecah sebagai molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Di dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut dengan promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promoter maka proses inisiasi ini selesai. Kemudian yang kedua adalah elongasi. Proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Yang kemudian ada nomor 3, terminasi. Proses terakhir transkripsi yaitu ketika untaian mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Oke, tahap yang kedua yaitu ada translasi. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Translasi juga terbagi ke dalam 3 tahap berikut diantaranya. Yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Nah, ketiga tahap tersebut sama dengan tahap transkripsi tadi, namun di sini ada perbedaan proses-prosesnya. Yang pertama inisiasi. Pada tahap ini, mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Yang kedua, elongasi. Kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing digabungkan dengan
tRNA dan membawa asam amino untuk menyusun protein. Sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga, terminasi. Proses translasi terakhir yaitu saat salah satu codon stop antara UAA, UAG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi codon stop atau AUU. Oke, kita akan masuk kepada kesimpulan dari penjelasan kami tadi. Jadi, sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan RNA dan DNA yang terjadi di nukleus dan ribosom. Sintesis protein sendiri terdiri dari dua tahap, yakni transkripsi dan translasi, yang dimana masing-masing transkripsi dan translasi melalui 3 tahapan lagi, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Transkripsi sering juga disebut sebagai penyalin kode genetik atau penyampaian pesan. Sedangkan translasi sering juga disebut penerjemah kode genetik. Sedangkan hasil akhir untuk transkripsi adalah mRNA primer atau RNA mentah. Hasil akhir translasi adalah rantai polipeptida penghasil protein. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.